Melinda, salah seorang pedagang bawang di Pasar Oeba, Kota Kupang, mengaku menjadi korban penipuan oleh oknum kepala desa, salah satu desa di Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang. Kepada awak media, Melinda mengisahkan awal menjalin bisnis dengan oknum kepala desa ini. Oknum kepala desa ini meminta Melinda mengirimkan bawang senilai 9 juta rupiah kepada salah satu rekan bisnisnya di Atambua, Kabupaten Belu. Permintaan sang kades pun direspon baik oleh Melinda. Beberapa hari kemudian, oknum kades ini mendatangi Melinda membeli bawang senilai 28 juta rupiah. Namun sang kades baru membayar uang muka senilai 5 juta rupiah dan dijanjikan akan membayar setelah bawang tersebut laku terjual. Melinda berupaya untuk menghubungi sang kades guna menagih sisa uang yang belum dilunasi oleh sang kades. Namun upaya Melinda tidak membuahkan hasil, lantaran nomor ponsel Melinda telah diblokir oleh sang kades. Merasa ditipu, Melinda berencana melaporkan oknum kades tersebut ke pihak berwajib. Dia cari saya punya nomor, saya tidak tahu, bilang dia dapat di mana itu saya punya nomor, kontak beta, bilang ini yang Bibi Linda yang di Pasar Weba. Saya bilang iya Pak. Dia bilang kenapa Pak? Saya bilang saya ini yang ambil bawang kemarin yang ibu kirim pergi di Atambua. Saya oh iya, kapan-kapan barang lagi masuk. Saya bilang 10 hari lagi Pak, barang masuk dari Makassar bawang. Ada berapa ton? Saya bilang kemungkinan ada 4-5 ton. Saya kirim Pak. Jadi 10 hari ke depan itu bawang sudah masuk. Dia bilang kalau ada barang masuk kontak saya. Saya telepon dia, Pak ada bawang sudah di rumah ini. Dia datang ke rumah. Dia bilang, bos ambil nomor saya di mana? Dia bilang ada, toh di bawah. Yang saya kasih nomornya Bibi itu saya ambil di situ. Tapi saya ini orang kenal semua, karena saya juga baru ketemu itu Pak Desa. Jadi dia DP saya itu timban di rumah itu kurang lebih ada 28 juta lah. 28 juta. Jadi timbang itu bawang di rumah, dia kasih saya cuma 5 juta. Dia bilang nanti sampai di Atambua, baru saya transfer lagi. Dia bilang oke Pak, tak percaya. Jadi saya percaya dia, namanya kita sudah berjalan, sudah 2 kali pengambilan. Karena saya kenal dia itu bilang namanya ini Pak Desa toh, Pak Desanya saya mau. Jadi pas itu 1 minggu begitu, saya kontak dia bilang masih sibuk. Saya nanti ke Kupang ke pasar baru beta antar itu uang. Saya ada rapat. Jadi saya tunggu lagi, dia katanya lagi ada di Semau. Di Semaunya itu dia transfer saya 5 juta pakai Berlin. Jadi sudah 10 juta dia transfer. Jadi sisanya nota itu kurang lebih 19 juta. Ya. Jadi sehabis itu dia telepon saya sudah beralasan saya punya barang itu bawang ada rusak. Kirim foto-foto bawang begini-begini. Saya bilang kenapa baru komitmen? Uang sudah masuk ada 10 juta baru komitmen saya punya barang jelek, barang rusak. Dia bilang kalau tidak bagaimana saya mau kasih kembali itu barang. Saya tidak mau. Karena barang sudah 1 minggu begitu, dia mau kirim kembali. Saya bilang saya tidak mau, saya tidak percaya toh. Akhirnya komunikasi begitu, saya bilang begini saya Pak Desa. Kalau Pak Desa merasa rugi berapa, kita setidaknya saling bicara baik-baik toh. Tidak ada komitmen. Dia bilang oke Bu, saya akan bertanggung jawab. Sampai saya baku hanya komunikasi WA. Sampai saya juga didesa sama punya bos di Makassar, minta kirim itu kembali uang bawang. Saya juga tidak bisa karena dia menghilangkan jejak, tidak ada kabar. Sampai saya telepon tidak mau diangkat. Terus beta punya WA juga sudah diblokir. Sampai sudah berjalan ini sudah 1 tahun. Kalau bulan 5 ini sudah 1 tahun ini. Karena pengambilan itu bulan 5 tahun 2021. Jadi saya bertanya di sana, dia datang pernah di rumah pakai pakaian putih tuh, bilang saya ini Pak Desanya ini saya mau. Nama siapa Pak Desa itu? John John Statok itu. Ya. Ya. Banyak yang kenal dia karena bukti foto juga ada sama saya semua. Bukti chat itu. Sementara sang kades hingga kini belum berhasil memberikan pernyataan apapun meski telah dihubungi melalui ponsel selulernya. Patris Laiskodat, AFB TV melaporkan.